Selamat sore Pak. Sore, Pak. Dalam kampanye ini visi misi yang dijelaskan ke warga tadi bisa Bapak jelaskan Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan media yang telah memberikan apresiasi kepada saya untuk kembali menjelaskan visi dan misi saya seperti yang saya sampaikan di dalam kampanye tadi. Yang pertama adalah saya akan menjadikan desa Sungai Bulu itu yang pertama maju, kemudian transparansi dalam penggunaan anggaran, kemudian modern dan juga religius. Itu visi saya. Nah, untuk mencapai visi tersebut, pastinya saya harus memiliki misi. Misi yang akan saya laksanakan yang pertama adalah menyelenggarakan seluruh kegiatan yang merata, dimulai dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian bidang pembangunan desa, kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan, kemudian bidang pemberdayaan, dan yang terakhir adalah bidang penanggulangan keadaan darurat ataupun keadaan mendesak desa. Yang kedua, misi saya adalah melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa. Karena apa? Jelas secara jabatan kami memang pemimpin, tapi berdasarkan sumpah jabatan kami adalah pelayan untuk masyarakat dan juga memberikan pelayan dengan ikhlas dan dengan akhlak yang baik. Kemudian saya juga akan memfasilitasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan bidang kepemudaan, keagamaan, dan juga kelembagaan, salah satunya tentang PKK, kemudian LKMD, dan juga pemberian honor kepada guru ngaji. Kemudian kegiatan di bidang agama akan saya fasilitasi berdasarkan anggaran pendapatan belanja desa ataupun APBDes. Kemudian yang terakhir adalah melakukan kerjasama kepada stakeholder yang ada, kelembagaan yang ada di tingkat desa, dimulai dari BPD, kemudian LKMD dan Karang Taruna, dan juga kelembagaan lain supaya program-program yang menyentuh masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan kerjasama yang baik, dengan kerjasama yang merata kepada setiap stakeholder yang ada. Yang terakhir, melakukan kerjasama dengan tokoh ulama, tokoh agama, dan juga tokoh lintas agama di dalam pelaksanaan pemerintahan desa sehingga menciptakan masyarakat yang religius. Itu misi saya, Pak. Saya dengar tadi dalam kampanye tadi Bapak menyebutkan ada kontrak kerja ya Pak? Ya. Bisa dijelaskan Ya. ataupun dijabarkan Pak? Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan yang pertama Pak, kontrak kerja tersebut adalah sebagai bukti nyata saya. Saya tidak hanya berbicara, saya tidak hanya dengan kata-kata, saya tidak dengan janji, saya siap membuat kontrak kerja selama kontrak tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan juga seluruh kebutuhan anggarannya dapat dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja desa. Jadi seperti pengurusan administrasi gratis, kemudian tentang bidang pembangunan, sarana prasarana, pembangunan jalan, irigasi, saluran drainase, jembatan, dan juga seluruh kegiatan yang dapat dibebankan di APBDes. Sekali lagi saya siap. Karena apa? Itu bukan uang saya, itu uang negara yang diamanahkan kepada seorang kepala desa yang diberikan kepada masyarakat. Untuk kegiatan reses kampanye ini hari pertama ya Pak ya? Iya Pak. Hari pertama di dusun apa itu Pak? Ya, izin Pak, saya jawab Pak. Berdasarkan keputusan dari P2KD Pak, ini hari pertama saya yaitu di Dusun 4. Dimulai dari tanggal 21, kemudian tanggal 22 hari Minggu saya ada di Dusun 3, kemudian hari Senin tanggal 21 saya ada di Dusun 2, kemudian yang terakhir tanggal 22 saya ada di Dusun 1 Pak. Jadi dimulai dari Dusun 4, kemudian Dusun 2, Dusun 4, Dusun 3, Dusun 2, dan Dusun 1 Pak. Dalam kegiatan hari ini, apakah ada warga yang merasa berharap untuk jika Bapak sendiri duduk diberikan amanah sebagai kepala desa? Ada pertanyaan mereka yang saya rasa agak emosional Ya. yang Bapak bilang tadi. Ya. Apa tanggapan Bapak? Ya, baik, terima kasih Pak. Itu sah-sah saja Pak, karena apa? Masyarakat ini akan sampai di titik jenuh ketika kebutuhan mereka tidak difasilitasi, keperluan mereka tidak memang dilaksanakan, kemudian keinginan mereka tidak tercapai. Pasti mereka, kalau kita katakan manusia, memiliki tingkat emosi Pak. Artinya ada batas kewajaran, sampai pada titik tertentu masyarakat akan meluapkan emosinya. Itu hal yang wajar saja, karena apa? Mungkin selama 6 tahun kebelakang ini, selama pemerintahan desa yang lama, hak-hak mereka tidak terpenuhi, kemudian hak-hak mereka tidak tepat sasaran, dan kemudian mereka merasa tidak diperhatikan ataupun
kita kategorikan tidak mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintahan desa tersebut, Pak. Jika Bapak terpilih, apakah mereka bisa Bapak perhatikan? Ya, jelas Pak, artinya tidak mungkin saya melanggar itu karena apa, di kontrak tersebut jelas saya akan melaksanakan seluruh pembangunan yang merata Pak, dimulai dari pembinaan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan desa sampai dengan pemberdayaan. Artinya keempat bidang tersebut akan mencakup seluruh kebutuhan masyarakat Pak. Artinya apa? Saya jelas saya hanya bisa membuat program kerja, saya hanya bisa membuat visi misi saya, semua terpulang kepada masyarakat Pak. Artinya ketika memang masyarakat cerdas, masyarakat jeli, mereka akan siap, mereka akan satu komitmen untuk menuju arah perubahan yang lebih baik. Saya pastikan kalau memang saya mendapatkan amanah, seluruh kebutuhan masyarakat akan saya fasilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pak. Terakhir nih Pak, ada nggak himbauan Bapak untuk pemilihan, berupaya Bapak untuk memikat mereka menyoblos Bapak? Ya, sedikit himbauan Pak. Yang pertama, saya selalu sosialisasi, saya selalu sampaikan kepada mereka, saya selalu memberikan contoh yang terbaik, memberikan arahan yang terbaik, terpulang lagi kepada mereka. Artinya kebijakan-kebijakan yang baik ataupun program-program yang baik harus kita laksanakan, harus kita wujudkan bersama dengan cara kita harus menjadi pemilih yang cerdas, kita harus menjadi pemilih yang benar menggunakan hak suara kita. Jangan mau hak suara kita dibeli. Karena apa? Ketika suara kita dibeli, ketika hak suara kita dibayar dengan uang, kebijakan-kebijakan tersebut tidak akan pro rakyat. Jadi arahan saya kepada masyarakat, saya sampaikan program yang baik, saya jelaskan program yang baik. Mudah-mudahan masyarakat terbuka, masyarakat menjadi cerdas sehingga mereka akan benar-benar menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nurani, bukan dengan dibayar. Oke, makasih ya Pak. Sukses Ya, Pak. Sukses Pak. Selamat sore Bu. Selamat sore. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Jamila. Usianya Bu? Usia saya 39 tahun. Tinggal di dusun berapa Bu? Dusun 4 Saibu. Dusun 4 Sengibul ya. Ibu tadi ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Sugeng ya dalam kampanyenya. Bisa Ibu jelaskan sama kami? Ya, dalam kampanye terbuka ini saya menuntut Bapak Sugeng insya Allah kalau nanti dia menduduk kepala desa mencakup 2022 hingga 2028, saya mengharapkan satu, untuk perairan kampung bawah diperjelas biar supaya jangan adanya lagi kebanjiran. Udah gitu adanya guru ngaji terutama karena anak-anak kan banyak yang istilahnya banyak sekali yang payah suruh ngaji. Jadi kalau misalnya memang Pak Sugeng bisa mengadakan guru ngaji gratis, bisa membawa anak-anak mengaji, insya Allah kedepannya kan anak-anak bisa lebih disiplin lagi, bisa lebih budi pekertinya lagi, itu yang saya harapkan. Udah gitu kalau di perwiritan saya mengharapkan apa yang udah lusuh-lusuh kayak buku Yasin sudah yang rusak, tikar-tikar yang udah rusak saya minta diperbaharui. Setelah itu saya minta tadi sama Pak Sugeng satu tiang listrik, saya minta diganti karena letaknya pun terlalu mepet dengan rumah saya, apalagi terbuat dari tiang besi ya. Pada waktu itu pernah suami saya hampir nyawanya melayang karena ada yang koslet dari atas, lengket ke tubuhnya ya kan. Tapi ya Allah masih melindungi, udah diperbaiki memang dengan pihak PLN kan. Udah gitu satu masalah jalan, saya minta dibenahi karena kalau udah jangankan hujan, gerimis aja pun udah buat licin, sering orang terjatuh, makanya minta ditolong diperhatikan agar lebih baik lagi. Itu aja tuntutan saya, tidak lebih dari itu. Yang penting yang namanya kampung kami ini kampung terjepit, istilahnya kampung kecil, minta mohon lebih diperhatikan. Dengan apa adanya lebih diperhatikan, kami bisa lebih bangga, kami bisa menjunjung tinggi pemimpin kami. Insya Allah kami akan selalu untuk kedepannya lebih baik lagi. Harapan saya itu aja. Oke Bu ya. Jadi tanggapan Bapak Sugeng tadi ada sedikit mengobati rasa Ibu ya. Iya. Masalah bantuan, saya juga mengeluh kesahkan. Janganlah. Memang seharusnya kalau memang pantas dipantaskan, jangan yang tidak pantas terlebih dahulukan. Saya memang punya usaha kecil, tapi saya belum pernah menuntut istilahnya dana apapun. Dengan nanti insya Allah Bapak Sugeng bisa naik ke atas, diperhatikanlah. Bantuannya dikucurkan, saya mengharapkan biar supaya usaha saya lebih maju, ada tambahan ke depannya biar anak saya bisa sekolah lebih bagus lagi. Gitu aja Bu ya, makasih ya Bu. Terima kasih. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.